Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel, channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek fisik, kecuali A. Menyenangi olahraga secara berkelompok. B. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. C. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. D. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus. E. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jadi karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek fisik antara lain. Yang pertama, mulai kehilangan gigi bayi, namun tumbuh gigi baru. Dan yang kedua, memiliki dorongan dan energi secara eksplosif. Dan yang ketiga, mengulang kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas. Dan yang keempat, menyenangi olahraga secara kelompok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Soal selanjutnya, kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk A. Menyelesaikan permasalahan seperti halnya memecahkan masalah. B. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. C. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. D. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan. Yang E. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi menurut Harlock, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan. Soal selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. D. Dapat bekerja dengan durasi waktu yang lama. E. Belum dapat beradu argumentasi. Jadi karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek sosial antara lain. Yang pertama, mulai dapat bekerja sama dengan kelompok. Dan yang kedua, memiliki keasikan sendiri. Yang ketiga, dapat beradu argumentasi. Dan yang keempat, menyukai teman sebaya sesama jenis. Jadi E. Belum dapat beradu argumentasi, salah, tidak masuk ke dalam aspek sosial. Yang D juga salah dan C juga tidak masuk ke aspek sosial. Yang B berperan serta dalam permainan logika, tidak masuk ke aspek sosial. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Soal selanjutnya,
Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek emosional adalah: A. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas ringan. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon. E. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Jadi menurut Harlock, karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek emosional antara lain: yang pertama, memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas ringan. Yang kedua, menampakkan marah apabila mengalami kesulitan. Yang ketiga, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon. Dan yang keempat, kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Soal selanjutnya, perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali: A. Coba, ralat. B. Pendidikan langsung. C. Identifikasi. D. Observasi. E. Trial error. Menurut Harlock, perkembangan moral anak terdiri dari dua fase: perkembangan perilaku moral dan konsep moral, dan metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral dengan cara coba ralat. 1. Pendidikan langsung, dan yang kedua identifikasi, dan yang ketiga trial error. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Observasi, kecuali, karena di sini kecuali. Soal selanjutnya, dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Status, B. Kesehatan, C. Penampilan, D. Sekolah, E. Pekerjaan. Jadi minat siswa terdiri atas minat terhadap tubuh, kesehatan, sekolah, status, pekerjaan, di masa depan, penampilan, dan masalah sosial. Namun pada pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan konsep atau kegunaan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap pekerjaan masa datang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Pekerjaan. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini.